warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 2 Farmasi C dengan anggota Tiara Fitriani NIM 129, Aditya Dharma Kusuma NIM 130, Niken Apsari Utami NIM 131, Deka Verlinda Isya Putri NIM 132, dan Yusuf Hafiduddin NIM 133 akan menyampaikan materi yang berjudul Manusia dan Kehidupan, yang terbagi menjadi 4, yaitu perjalanan manusia dari alam ruh hingga hari akhir, ragam orientasi hidup manusia, tujuan fungsi penciptaan manusia, dan hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muntohar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Deka Verlinda Isya Putri NIM 132 akan menjelaskan materi yang pertama, perjalanan manusia dari alam ruh hingga hari akhir. Yang pertama, alam ruh, prakejadian manusia. Manusia tidak hadir secara tiba-tiba, namun memiliki latar belakang, tujuan, maksud yang jelas, dan melalui sebuah proses. Proses yang terjadi di alam ruh adalah suatu hal yang hak, pasti benar, pasti dialami oleh semua manusia yang lahir ke dunia. Ketika bayi berusia lebih dari 4 bulan dalam kandungan, bayi sudah bisa merasakan dan berinteraksi dengan dunia luar. Keberadaan alam arwah tidak bisa dijangkau oleh fisik, panca indera maupun akal pikiran, melainkan dengan keimanan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, alam arwah itu bersifat sam'iyat, diberitakan oleh wahyu, bukan hisyat, dijangkau oleh panca indera atau akliyat, wilayah akal pikiran. Menurut Al-Quran dapat diketahui bahwa ketika manusia berada di alam arwah, manusia telah melakukan perjanjian dengan Tuhan atau mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, alam rahim, proses penciptaan dan menghidupkan manusia. Dalam perspektif Al-Quran dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari 2 jenis, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu berupa tanah atau turab, tanah yang sudah mengandung air atau tin, tanah liat atau hama, dan tembikar atau salsal. Benda cair yang dimaksud berupa air mani. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa kejadian manusia terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase zigot, yang terjadi sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Fase selanjutnya yaitu fase embrio, yang terjadi sejak akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase yang ketiga yaitu fase janin, yang terjadi sejak akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Setelah kelahiran, manusia akan menjalani kehidupan di dunia, yaitu kehidupan pertama yang akan dilaluinya. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma Kusuma dengan NIM 2008010130. Poin yang selanjutnya yaitu pengertian hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, disebut juga hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Menurut Al-Quran, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu.
kiamat kubro atau yang kiamat besar, peristiwa berakhirnya seluruh makhluk Allah dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Adapun periode di hari akhir, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan yang baru dan proses menuju alam baka atau alam yang kekal. Tahapan tersebut yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Selanjutnya buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Selanjutnya, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar ataupun dosa kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. Selanjutnya, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka maupun surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim. Perkenalkan, nama saya Nujin Aksan Mutami, NIM 2008010131. Selanjutnya, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Selanjutnya, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Selanjutnya, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Yang kedua, ragam orientasi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Maka orientasi tertinggi dalam hidup adalah ibadah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jika makan sekedar kenyang, apa bedanya dengan binatang? Jika hidup sekedar untuk hidup, itulah perilaku binatang. Supaya tidak disamakan dengan binatang, maka hidup harus punya orientasi. Ada nilai-nilai dan ada aturan-aturannya.
Manusia yang tidak punya orientasi, hidup tanpa dasar nilai-nilai, dan berbuat semaunya tanpa ada aturan, maka sama dengan binatang. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Bagi seorang mukmin, hidup orientasinya harus ibadah, karena ia akan mati. Orientasi hidup adalah ibadah untuk bekal mati. Saya Tiara Fitriani, NIM 2008010129. Banyak orang berlomba-lomba mencari dan menggapai kehidupan yang mewah dan yang baik. Namun mereka lupa untuk mencari kematian yang enak. Bagi orang yang beriman, kematian itu awal bukan akhir. Mereka tahu bahwa setelah kematian itu ada kehidupan selanjutnya. Mereka tahu bahwa adanya surga dan neraka. Jadi kematian bagi seorang mukmin bukanlah akhir, maka bagaimana pada hari akhir itu sangat penting sehingga menjadi salah satu rukun iman. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Al-Quran Surat Al-Insyan ayat 76. Yang ketiga, tujuan fungsi penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta itu pun diciptakan untuk suatu tujuan. Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia adalah firman-Nya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang B, fungsi penciptaan manusia. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini dimaksud menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya. Sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas itu. Allah menurunkan agamanya. Agama menjelaskan dua jalan, yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang membahayakannya. Yang B, manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini mengemban suatu misi sebagai rahmatal lil alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia serta alam semesta untuk tunduk atau taat kepada syariat-syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala guna kesejahteraan, perdamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang C, manusia sebagai abad pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi ini mengacu pada tugas-tugas individual sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ditujukan dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keikhlasan, secara luas konsep abad ini meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dapat dinilai sebagai ibadah. Jika semua yang dilaksanakan perbuatan manusia tersebut semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya akan menjelaskan hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Setiap muslim selalu mengingat dan memahami bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan yang diukur dengan pengantar Al-Quran. Kesuksesan hakiki adalah kesuksesan yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai iman dan amal soleh. Namun, manusia seringkali mengukur kesuksesan manusia dari harta, gelar, jabatan, kedudukan, popularitas, dan penampilan. Akibatnya, orang-orang lebih sibuk dengan hal-hal demikian. Memang, salah satu hasrat yang tidak pernah padam yang dimiliki oleh manusia adalah hasrat menjadi orang kaya. Oleh karena keberadaan hasrat inilah, banyak orang bodoh menjadi sukses dan kaya. Orang yang sukses tidak hanya diukur oleh seberapa tinggi jabatan, seberapa banyak gelar akademiknya, seberapa banyak harta yang dimiliki, dan seberapa mewah rumah dan kendaraannya.
Orang yang sukses dalam pandangan Al-Quran adalah orang yang selalu melakukan kebaikan dan amalan-amalan soleh, seperti amalan soleh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kesuksesan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di dunia adalah kesuksesan yang hanya didapat dari apa yang diperoleh dan yang hanya dapat dinikmati di dunia, seperti kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Sedangkan kebahagiaan ukhrawi ada 3 macam, yaitu keabadian dengan tanpa rusak, kekayaan dengan tanpa pikir, kemudian dengan tanpa kehinaan ilmu, dengan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dalam berbagai kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik, dengan pemecahan yang bijak. Di dalam Al-Quran, sukses atau beruntung itu disebut dengan al-falah atau al-fauz. Kata al-falah lebih umum dari kata al-fauz. Al-fauz adalah kemenangan yang didapatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kata al-fauz lebih dikhususkan kemenangan atau keberuntungan yang didapat oleh manusia ketika di akhirat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.